Oke, jadi sekarang kan lagi puasa ya. Yang puasa itu seharusnya pengeluaran kita jadi lebih hemat. Karena kan kita harus menahan nafsu makan, minum, dan nafsu semua-muanya. Cuman kebalikannya biasanya puasa itu malah bikin pengeluaran lebih boros. Karena ada satu kata yang bikin kita lebih boros, yaitu ngabuburit. Kalau ngabuburit itu bisa sampai seminggu 4-5 kali. Nah, buat kalian yang juga demen ngabuburit, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi gadget biar ngabuburit kalian itu lebih ceria. Dan perkenalkan ini adalah 3 gadget buat ngabuburit dari Vivan. Ya, siapa sih ya yang nggak tahu Vivan? Bisa dibilang brand yang satu ini palu gada kalau untuk urusan aksesoris. Kalian mau cari kabel ada, speaker ada, pompa portable ada, adapter ada, meja laptop ada, pokoknya macem-macem lah. Dan produk Vivan ini juga sudah terjual lebih dari 500.000 unit dengan banyak penghargaan juga. Cuman kita nggak akan ngebahas semua produknya Vivan, kita akan ngebahas 3 aja yang menurut saya harganya cukup terjangkau dengan fiturnya yang juga memukau. Pertama, kita akan membahas power banknya. Entah kenapa saya suka banget dengan power banknya Vivan. Semenjak Vivan ngeluarin power bank yang kita review dulu, yang namanya adalah VBP B60 dengan kapasitasnya itu 57.000 mAh. Kenapa saya suka? Karena VBP B60 itu harganya sekitar 500 ribuan. Dimana brand lain dengan mAh yang sama, daya yang sama, fitur yang sama, harganya itu bisa di atas 2 juta. Tapi Vivan cuma 500 ribu aja. Nah, Vivan ada power bank lain yang harganya lebih murah, cuman memang kapasitasnya lebih kecil. Yang namanya adalah Vivan VBP B40. Kalau VPB-nya ini kayaknya saya bisa nebak deh ya. Jadi VBP ini seharusnya Vivan Power Bank. 40 ini untuk kode mAh-nya, jadi 4000 mAh. Dan untuk yang B40 4000 mAh ini harganya ya jelas lebih terjangkau dibandingkan yang B60 ya. Ini harganya sekitar 388.000 ya, kita anggap aja 400 ribuan lah. Jadi selisihnya sekitar 100 ribu. Untuk yang B40 ini sebenarnya juga berat tapi masih acceptable lah kalau kita bandingkan dengan yang B60 yang gedenya itu udah kayak batu bata. Sebenarnya Vivan ngeluarin banyak power bank yang slim juga ada, cuman kalau misalkan slim itu ya kapasitasnya nggak bisa segede seperti Vivan B40 dan juga B60. Apalagi kalau yang slim itu kita bawa untuk ngabuburit kayaknya nggak cukup deh. Ngabuburit itu kan biasanya banyak orang ya. Dan buat kalian yang pengen ngabuburit dan pengen jadi yang paling wow di circle reunian kalian, nggak usah lah kalian kayak bawa smartwatch yang mahal, terus baju yang mahal, sepatu yang mahal, nggak usah. Cukup bawa power bank aja, saya yakin kalian pasti akan jadi pahlawan di circle kalian. Karena kalau misalkan smartphone mereka baterainya habis, meskipun mereka itu gadgetnya semahal apapun, terus bajunya semahal apapun, gak bakalan berfungsi ya gadget-gadget dan juga baju mahal tersebut. Karena kalau misalkan baterainya habis ya, dia mau upload story di mana? Mereka pasti butuh power bank. Makanya kalian bisa menjadi pahlawan di circle kalian. Dan si Vivan B40 ini dia juga bisa ngecas 3 device sekaligus. Jadi di bagian atasnya ini ada port output ya, 1, 2 yang support dengan quick charge 3.0. Terus juga ada USB-C yang support dengan input dan juga output yang dia juga sudah support dengan power delivery 22,5 watt. Terus juga ada input untuk micro USB-nya. Jadi kalau misalkan teman kalian tiga-tiganya pengen pinjem power bank ya gampang aja karena dia bisa langsung 3 sekaligus. Cuman sayangnya dimensinya ini kan udah lumayan gede ya. Kalau misalkan Vivan mau kasih kayak semacam chip mungkin untuk wireless charging, menurut saya sih akan lebih oke lagi ya. Jadi ada 4 teman yang bisa minjem kita sekaligus. Kalau di bagian depannya dia mirip-mirip dengan VBP B60. Jadi di sini ada indikator untuk baterainya, kita bisa tahu, kita bisa monitoring juga. Dan sebenarnya power bank ini udah saya coba juga ya. Kalau untuk klaimnya Vivan, kalau misalkan dia digunakan untuk ngecas HP-HP yang ada di daftar ini, itu bisa kalian lihat di sinilah. Dan power bank ini udah saya coba di iPhone 13 Pro Max saya dan saya coba cas pakai USB-C dengan power delivery-nya 0 ke 50% itu dia butuh waktu sekitar 39 menit. Terus kalau kalian tanya dia bisa dipakai untuk berapa kali, ini udah saya coba untuk ngecas iPhone saya itu sekitar 8 kali dari 100% dan dia sisa sekitar 17%. Cuman memang karena dia gede banget ya 4000 mAh, jadi untuk waktu pengecasannya lumayan lama. 0 ke 100% untuk ngecas power bank ini secara full itu butuh waktu sekitar 15 jam. Terus buat mitos-mitos yang katanya kalau misalkan ngecas pakai power bank itu bisa bikin baterai cepat aus, cepat rusak, yaitu power bank ketika pertama kali ditemukan ya. Karena untuk power bank zaman sekarang itu udah punya banyak banget fitur smart protection. Contohnya seperti Vivan B40 ini dia memiliki 9 fitur smart protection untuk menjaga agar baterai kita itu nggak cepat rusak. Terus kalau untuk bobotnya sendiri B40 ini dia ada di kisaran hampir 1 kilo ya, 884 gram. Cuman kalau kita bandingkan dengan B60 yang 57.000 mAh, ini dia ada di
1,2 kilo. Untuk powerbank aja tas kalian bisa terisi 1,2 kilo. Jadi ya memang ini segmentasinya sebenarnya kalau menurut saya bukan untuk dibawa kemana-mana karena lumayan berat ya 800 gram. Cuman karena dimensinya dia lebih slim kalau dibandingkan dengan B60 ya. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian taruh tas itu pun juga nggak habis-habisin space gitu. Sekarang kita lanjut ke produk yang kedua yaitu Bluetooth speaker yang harganya coba kalian tebak ya. Jadi dia memiliki fitur IPX6, dia juga punya fitur TWS Connect di mana kalau misalkan kalian punya dua speaker, kalian koneksikan, speakernya itu bisa stereo, Bluetoothnya pakai Bluetooth versi 5. Sekarang coba kalian tebak berapa harga dari Bluetooth speaker ini. Karena biasanya saya pasti bilang kalau misalkan dia harganya murah, pasti ada sesuatu yang dipangkas. Tapi enggak untuk Bluetooth speaker VS2 dari Vivan ini. Jadi di dalam paket pembeliannya kita dapat speaker, dapat kabel, dapat kitab-kitab, dan udah ya itu aja. Dengan harganya itu sekitar 100.000. Harga tepatnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan sebenarnya untuk speaker ini udah pernah kita bahas di gadget edisi liburan kita. Buat kalian yang pengen nonton lengkapnya, kalian bisa cek di video kita yang sebelumnya. Jadi di bagian pinggirnya ini dia ada beberapa tombol. Tombolnya ini ada volume up and down, ada tombol power juga. Sekaligus saja kita nyalakan. Nah, akan ada mas-mas yang bilang power on dan juga Bluetooth mode waiting for connection kayak gitu. Dan karena dia IPX6 jadi dia ditutup lagi dengan kayak semacam seal seperti ini. Dan sealnya ini lumayan susah ya. Kalau misalkan tangan saya aja, wah ini udah bisa. Kalau misalkan tangan saya aja susah untuk ngelepas, ya air seharusnya sih nggak gampang masuk. Dan di video kita sebelumnya juga udah kita tes, kita cemplungin ke akuarium atau mika plastik itulah saya lupa. Cuman udah kita pernah cemplungin ke air juga dan dia aman. Terus di sini dia ada port untuk micro SD dan juga port micro USB untuk ngecas si speakernya. Dan di bagian atasnya ini dia ada strap. Jadi kalau kalian adalah tipikal orang yang kayak Tomo yang mandi aja harus bawa speaker karena sambil nyanyi-nyanyi, ya enak ya. Cuman karena ini judul videonya untuk ngabuburit dan juga lebaran, jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk ngabuburit contohnya ya, kalian nunggu azan, mungkin kalian ngabuburitnya itu, karena kalau di kota saya ngabuburit itu restoran udah pasti rame. Nah kalau kalian pengen ngabuburit di kos, terus pengen nonton film di HP, tapi speaker HP itu kayak ya biasa aja lah ya, sebagus-bagusnya speaker HP pasti biasa aja kalau kita bandingkan dengan speaker eksternal seperti ini. Jadi kalau speaker HP itu mungkin 3 orang oke lah kalau misalkan didengarkan 3 orang. Tapi kalau rame-rame harus ditambah lagi dengan speaker eksternal. Bassnya ini kerasa berlayer, bass boosted empuk memang. Cuman kalau misalkan di volume 100% ada suara kayak semacam dipaksakan gitu. Jadi aman ya. Seharusnya menurut saya sih di 80%, ini 80%. Nah, kalau 80% aman, bassnya itu kayak gak geter gitu seluruh bodinya. Kalau 100% kayak dipaksakan gitu. Gitu ya. Jadi ada suara yang terdengar crack atau agak pecah. Dan kalau misalkan digunakan untuk nonton trailer, kira-kira suaranya seperti ini ya. I need to figure out exactly who I am. You don't understand. There's no time. I understand. Tapi kalau digunakan, sebentar ya, mic-nya belum saya balik. Tapi kalau digunakan untuk nonton film, karena mungkin suaranya nggak sekencang musik tadi, jadi suaranya nggak pecah dan suara vokalnya itu, walaupun suara Batman itu berat ya, suaranya agak obok gitu, atau kayak kumur-kumur gitu suara Batman-nya, tapi masih detailnya masih cukup kerasa kedenger gitu. Sekarang kita lanjut ke barang yang ketiga. Nah kalau misalkan kalian adalah tipikal orang yang introvert ketika kalian ngabuburit dan mungkin kalian udah nggak betah dengan omongan-omongan pamer teman kalian yang sekarang aku di sini, sekarang aku kerja di sini gitu ya. Pakai aja TWS, dan TWS dari Vivan ini harganya juga nggak terlalu mahal. Harganya ini sekitar 200 ribuan dan untuk drivernya dia pakai 10 mm, terus katanya Vivan dia bisa 28 jam playtime ya. Jadi playtime itu maksudnya di loop, jadi seharusnya sih baterainya gede. Terus dia juga ada semi in-ear ergonomic yang seharusnya dipakai itu nyaman dan ada gaming mode juga. Jadi
TWS itu sekarang yang lagi ngetren memang ada dua mode ya. Jadi mode musik dan juga mode gaming. Dimana biasanya kalau misalkan kita pakai mode gaming, itu suara delay-nya akan lebih terminimalisir lah. Terus untuk Bluetooth-nya dia sama dengan speakernya tadi, pakai Bluetooth versi low power, versi 5, dan ada IPX5 waterproof-nya juga. Jadi kalau misalkan kalian berkeringat, sweatproof gitu-gitu masih aman lah. Wih, kalau untuk case-nya tampak dari depan ini lumayan sangar ya. Jadi kayak korek Zippo gitu bentuknya untuk si case-nya ini. Dan secara dimensi pun juga mirip-mirip. Kalau misalkan Vivan ini dia lebih pendek, cuman dia lebih lebar. Untuk build quality-nya sama Vivan juga pakai aluminium. Gila ya, 200.000 case-nya ini pakai aluminium. Terus di bagian bawahnya ini juga di chrome yang memberikan aksen kayak dia itu bukan TWS 200 ribuan gitu. Jadi kalau misalkan ini harganya 500 ribuan, saya jual kayaknya masih oke gitu. Terus di bagian bawah dia ada port USB-C untuk ngecasnya, dan BTW ngomongin ngecas, kalau misalkan 0 ke 100% kata Vivan ngecasnya itu cuma butuh waktu sekitar 2 jam. Terus di sini ada tombol, ini harusnya sih tombol untuk ngereset pairing TWS-nya. Dan kalau misalkan kita mau ngeluarin earbud-nya, kita tinggal tarik aja ke atas seperti ini. Sets. Widih, gila gak ya? Udah kayak korek dibilang. Sets. Nah, seperti ini. Dan kita tinggal ambil TWS-nya. Terus kalau untuk earbud-nya sendiri, ya untuk desainnya sih menurut saya masih mirip-mirip dengan AirPod ya. Jadi nggak ada ear tips-nya, dan selera orang itu beda-beda. Tapi kalau saya sih lebih suka, saya nggak suka AirPod Pro. Kenapa? Karena saya nggak suka TWS yang ada ear tips-nya. Saya lebih suka AirPod yang generasi sebelumnya yang nggak ada ear tips-nya. Memang secara noise cancelling nggak lebih baik, cuman menurut saya di lubang telinga saya itu lebih nyaman gitu. Dan ini ergonomik desainnya oke. Jadi kalau dipakai itu kayak enteng banget sih ini ya. Sebentar ya, saya mau coba dulu untuk bobotnya karena ini kayaknya enteng banget. Jadi untuk bobotnya satu earbudnya ini dia ada di 3,4, 3,3, 3,2 turun. Berarti kalau misalkan ini seharusnya ya 6,4 gram. Tapi coba kita lihat. 6,6 gram. Kalau misalkan sama case-nya itu total 48,6 gram. Ya 48,6 seharusnya ringan lah. Dan sekarang kita coba untuk kualitas suaranya ya, pakai musik yang sama aja. Suaranya kurang power, cuman kalau dibilang balance, dia balance. Bassnya itu nggak terlalu keluar, tapi kalau saya lebih suka, karena selera musik orang itu kan beda-beda ya. Kalau saya itu sukanya agak-agak balance gitu. Cuman kalau Tomo, saya nyuruh nyoba TWS ini pasti nggak suka, karena dia suka bass yang boosted banget. Coba dong. Yes. Ya, dan kayak seneng. Kurang. Kalau Tomo karena suka bass ya. Dan ketika dipakai Tomo tadi, suaranya itu masih keluar ya. Jadi kalau misalkan saya pasang, tuh ya, masih bocor gitu. Kalian pasti masih bisa dengerin ya. Karena memang dia nggak ada ear tipsnya tadi, di mana dia bisa ngesil suara biar nggak keluar. Cuman kalau saya sih lebih suka yang kayak gini karena di telinga saya itu nggak sakit gitu. Kalau yang pakai ear tips, kadang itu kayak ada yang neken gitu di lubang telinga. Dan kalau misalkan kalian pengen beralih dari musik mode ke gaming mode, gampang sih ya. Tinggal tekan aja, tahan, sampai ada mbak bakalan bilang game mode gitu. Ini game mode. Sekarang saya mau coba lagi musik mode. Apakah ada perbedaan kalau dari segi suara atau cuma latensinya aja? Jadi kalau misalkan kita pakai musik mode, di telinga saya tuh bassnya lebih nendang dah. Tapi yang nggak bisa dibilang powerful banget sih. Kalau untuk delay-nya, perbedaan antara musik mode dan gaming mode, langsung aja kalian dengarkan lah ya. Saya dengerin satu, kalian dengerin satu. Jadi kira-kira seperti ini untuk delay-nya. Ini pakai musik mode. Jadi kira-kira seperti itu untuk delay-nya, dan lumayan kerasa delay. Dan sekarang saya mau alih lagi ke game mode. Nah, ini udah game mode. Sekarang kita coba lagi. Wah, memang masih delay, cuman perbedaannya kalau dibandingkan dengan yang musik mode, wah lumayan banyak ya latensinya perbedaannya. Oke, sekarang kita coba untuk mikrofonnya. Kalau misalkan kita ngabuburit terus teman kita datang lama kan, ya jelas kita harus telepon dia ya. Kalau misalkan nggak pakai mic dari TWS itu biasanya suara background kayak knalpot brong, terus juga kalau suara-suara orang yang jualan itu bisa masuk. Jadi kita harus pakai TWS biar lebih enak. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari TWS Vivan Live 100 atau 100, kira-kira seperti ini untuk kualitas suaranya. Kalau saya lihat, ini pada alamat saya di sini ya. Kalau misalkan saya lihat dari equalizernya sih, seharusnya saya ngomong pelan aja udah lumayan kenceng.
Tapi untuk karakter suaranya seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu adalah 3 rekomendasi gadget buat kalian ngabuburit dan juga lebaran. Kalau untuk TWS-nya ini kekurangannya karena dia nggak ada noise cancelling. Noise cancellingnya itu biasa aja. Jadi kalau misalkan kalian mudik pakai pesawat, ya suara mesin pesawat sih masih akan sedikit bocor. Dan dari ketiganya ini, yang paling saya suka tetap powerbank-nya. Kemarin pas nge-review saya juga suka powerbank karena di lingkungan saya itu cepat mati lampu dan VBP B60 ini udah menjadi andalan saya kalau misalkan ketika mati lampu atau ketika saya lagi nggak mau deket-deket dengan stop kontak. Jadi ketika saya tiduran pengen main HP sambil ngecas, biasanya saya pakai powerbank. Kalau kalian kira-kira dari tiga-tiganya tadi, speaker terus juga ada TWS-nya tapi keren ya. Dia tuh kayak ya anti mainstream gitu kalau dibandingkan dengan TWS yang ada di pasaran untuk case dan juga sistem opennya. Jadi kalau kalian bakal pilih yang mana ya, speaker dengan harga 100 ribuan, TWS 200 ribuan, atau si powerbank dengan 300 ribuan. Sebenarnya kalau ada budgetnya sih, karena ini segmentasinya beda-beda ya, paling enak ya beli semuanya ya. Kalau kalian sultan sih ya beli semua aja aman. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye-bye.